Shalom warga kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a God, a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia, termasuk raja Thailand, raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku, dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga. Tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya. Serupa tapi tak sama. Nilainya jauh, saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu, ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya, seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami hari ini boleh sama-sama datang untuk menyembah dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami berterima kasih untuk semua anugerah, kasih karunia dan berkat serta perkenanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau sepakat meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk setiap jemaat di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya semua berlimpah dengan sukacita surga, sehingga kami semua boleh dengan luar biasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sepakat melepaskan berkat untuk kota kami, untuk pulau kami, untuk bangsa dan negara kami, dan semua orang percaya di mana saja mereka berada Tuhan. Semuanya hari ini akan memperoleh sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Semuanya beroleh sukacita yang luar biasa, karena kami semua boleh datang sama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berdaulat sepenuhnya mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Sehingga semua hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah atau dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang sungguh ajaib. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu terhebat buat kami Bapa.
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Kami ingin Tuhan untuk kami lebih lagi, untuk kami memuliakan menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Jesus, Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih, karunia-Mu Bapa, kekuatan-Ku Tuhan, kekuatan-Ku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan pujian ini mari kita sama-sama lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, amin, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Ku, kekuatan-Ku hanya di dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Kaulah segalanya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, amin, amin, kuasa-Mu yang tak pernah terbatas buat kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan. Jemaat Tuhan lebih lagi dengan pujian ini. Katakan ku yakin, ku yakin. Oh, hadir di sini. Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau
selalu berjalan bagi kami. Engkau Tuhan yang menyatakan kemenangan-Mu. Oh Jesus, haleluya. Ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di mujizatnya, mujizatnya terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Dia. Oh Jesus, segala pujian bagi-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab Kau ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat, hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib kebesaran-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Mari masing-masing pribadi kita bawa di hadapan Tuhan. Hati yang mau mengucap syukur di hadapan Tuhan, hati yang mau meninggikan Tuhan, hati yang mau meninggikan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari sama kita sembah Tuhan. Mari kita sembah, kita tinggikan Dia. Mari kita sembah, kita sembah Dia. Kau Tuhan yang ajaib, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus, Jesus. Perbuatan-Mu dahsyat, kehebatan-Mu ajaib bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang terhebat buat kami Tuhan. Allah tempat perlindungan yang sempurna buat kami. Tempat kekuatan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Yarala baba barala baba barala basikara nama. Uriala baba barala bakara yarala bakana yarala basikara baba. Irabata karala bakana yarala bakana yarala basiyara bana bana. Uraba baba takarala basikara baba barala baba barala. Iraba baba takarala bakana yarala basikana yarala bana 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 bana. Uriala baba barala baba bakana yarala basikara baba. Kami puji, kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Kami memujikan besar.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Dan si masuk, dan si masuk, Jesus, Savior come to me. How great God, how great God. Dan si my soul, my Savior come to me. How great Thou art, how great Thou art. Mari serukan lebih lagi. Dan si my soul, my Savior come to me. How great Thou art. Selamanya Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. How great Thou art. Dan si my soul, my soul, my Savior come to me. How great Thou art. How great mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Allah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami dimanapun kami berada. Supaya kami melihat kemurahan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada diurapi secara khusus, mendapatkan fresh anointing sehingga setiap kami mengalami kekasih, kuasa, dan mujizat Tuhan dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa dengan saudara di acara yang sangat istimewa. Doa saya sebagai hamba Allah dari tempat ini, dimanapun saudara berada, baik di Sumba maupun di luar Sumba, saudaraku yang ada di Bali, saudaraku ada di Jawa, Kalimantan, dimanapun saudara berada, bahkan sampai luar negeri yang mendengarkan program ini. Doa saya sebab saudara mengalami kasih karunia Allah, dan demi kasih karunia Allah dan engkau bersuka cita karena Tuhan. Yang setuju katakan sama-sama amin, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Katakan sama-sama sangat penting. Dan katakan sama-sama minggu lalu tidak terlalu penting. No. Just kidding saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara suka sebuah judul khotbah,
Hari ini kita akan membahas tentang satu kebenaran yang menarik, yaitu apa yang disebut dengan keep the spirit on. Menjaga roh kita tetap menyala. Katakan sama-sama menyala. Katakan sama-sama menyala. Kalau tidak salah di minggu-minggu yang lalu saya membahas tidak jauh berbeda, yaitu apa yang disebut menjaga api kita tetap menyala. Haleluya. Saudaraku, dan hari ini kita berdoa menjaga api roh kita tetap menyala. Katakan sama-sama, kakak, kita hansip kah? Kenapa harus menjaga begitu kakak? Tapi yang kedua saudaraku, kata menyala 2 kali disebut dalam tema khotbah saya. Katakan sama-sama, kakak, kita terbakar kah? Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebuah survei membuktikan saudaraku bahwa semangat, katakan sama-sama, semangat itu adalah 50 modal awal seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Katakan sama-sama 50. Makanya ketika engkau punya semangat saudaraku, 50% pekerjaan saudaraku sudah terselesaikan. Karena kita sudah punya on fire, kita punya semangat yang baru. Yang setuju katakan amin, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang menarik kembali saudaraku, saya pernah belajar sebuah teori kepemimpinan. Jelek-jelek gini pernah sekolah saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, teori kepemimpinan dosen saya mengajarkan seperti ini. Seseorang yang gagal membuat perencanaan adalah seseorang yang gagal menjadi seorang pemimpin. Masuk akal. Tetapi yang kedua yang saya masih ingat adalah seseorang yang mampu membuat perencanaan, dia sudah menyelesaikan 50% pekerjaannya. Masuk akal. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita pengen membahas bagaimana kita tetap semangat, bagaimana kita tetap on fire. Pertanyaannya buat kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pak, bagaimana mungkin saya bisa semangat kalau Pak, bagaimana kita bisa tetap semangat jika corona COVID-19 tidak kunjung habis, Pak? Pak, pertanyaan lagi saudaraku. Mana mungkin bisa tetap semangat kalau keuangan kita olsanse semakin menipis? Pertanyaan lagi, Pak, mana mungkin saya bisa tetap semangat? Baru saja putus lagi cintaku, putus lagi harapan hatiku. Baru saja Pak, saya didustai dan sahabat cinta terputus di tengah jalan. Katakan sama-sama, kasihan deh lu gitu saudaraku. Bagaimana saya bisa tetap semangat sedangkan fakta yang ada suami saya selingkuh Pak? Pak, bagaimana bisa tetap semangat pada masalah terlalu banyak yang aku alami, Pak? Atau mungkin saudara berkata, Pak, bagaimana bisa tetap semangat sedangkan baru saja bulan lalu saya mendapatkan PHK. Pendeta ngomong enak aja deh lu. Pak, bagaimana bisa semangat? Saya punya sakit penyakit sampai hari ini belum disembuhkan oleh Tuhan. Jawaban saya sederhana Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau sedang sakit hari ini, saya percaya bahwa bilur Yesus itu akan menyembuhkan setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Kabar baik buat saudaraku, engkau yang sedang di PHK. Kabar baik buat setiap saudaraku yang sedang kesulitan keuangan. Masa depanmu adalah masa depan di tangan Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat kemurahan dan mujizat Allah terjadi. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya suka khotbah di anak-anak muda. Sekalipun saya sudah setengah muda dan setengah tua saudaraku. ABG tua. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, kata semangat, katakan sama-sama semangat. Katakan sebelah kiri, sebelah colek saudaraku, kanan kirimu katakan semangat saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata semangat itu identik dengan kata antusias. Berasal dari kata antusiasme.
yang artinya an, itu di dalam, theos itu Tuhan. Artinya sukacita yang terus menerus apapun keadaannya itu bisa terjadi oleh karena saudara ada di dalam Tuhan atau full of God. Katakan sama-sama penuh dengan Tuhan. Believe or not, percaya atau tidak saudaraku, kalau saudara penuh dengan Tuhan setiap saat, saudara suka hadiratnya, tidak akan pernah stres apapun yang terjadi. Baik sakit parah pendeta, tapi saya sakit tumor pendeta. Pendeta, tapi saya sakit kanker. Pak, saya gagal ginjal. Tetapi dengar baik, kalau engkau suka dalam hadirat Tuhan, engkau full of God, penuh dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau akan kelihatan sukacita apapun yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Orang di luar sana mengalami fakta, kesulitan, masalah, dia cemberut, memble. Tetapi saya dan saudara seharusnya apapun yang terjadi karena full of God, penuh dengan Tuhan, penuh dengan hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi tetap penuh dengan sukacita karena kita percaya bahwa bersama dengan Yesus lakukan perkara yang besar. Amin, 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 amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tertawa, kita bersukacita bukan karena semua sudah beres. Dengar baik, kita tertawa dan bersukacita karena kita percaya bersama dengan Yesus semuanya pasti akan beres. Katakan sama-sama, betul kata pendeta itu, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu pertanyaan, begitu banyak tadi yang disampaikan, Pak, mana mungkin, Pak, mana mungkin, Pak, mana mungkin. Jawaban saya sederhana, ketika saudara full of God, saudara antusias saudaraku, harta dunia, kekayaan, tabungan yang besar, deposito yang gede, tidak pernah membuat kita bisa sukacita, kecuali Anda ngalami yang disebut dengan full of God. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, seberapa pertanyaan yang saudara buat pertanyaan begitu banyak. Pak, mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Ketika engkau berfull dengan Tuhan. Ketika engkau penuh dengan Tuhan. Ketika engkau full of God. Dan engkau berjumpa dengan Tuhan. Sonde ada istilah stres. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita diajari oleh Brother Abraham Maslow tentang hierarki daripada kebutuhan manusia. Saudaraku, yang pertama apa yang disebut dengan psychological needs, yaitu fisiologis, kebutuhan fisiologis atas kita yang pertama. Tetapi yang kedua adalah apa yang disebut dengan safety and security needs. Rasa aman, saudaraku, keselamatan. Itu nomor 2. Saudara, biasanya orang tergantung milihnya di mana, tapi urusan secara globalnya seperti itu. Jadi orang pengen punya rasa aman, katanya Brother Abraham Maslow. Dia pengen keselamatan, saudaraku. Makanya dengan berbagai macam cara dibuat. Tapi yang ketiga, apa yang disebut love and belonging. Rasa cinta dan rasa dimiliki. Saudaraku, sejak pertama berjumpa denganmu, ada rasa getaran cinta. Haleluya. Rasa cinta dan rasa dimiliki. Itu keren, kebutuhan manusia. Amin. Jika engkau duduk bersama dengan suami istri, katakan sayang, kau milikku satu-satunya dalam suka dan duka. Apapun situasinya yang ada, engkau tetap milikku satu-satunya. Hei, keren banget saudaraku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tapi yang keempat adalah apa yang disebut dengan esteem need, yaitu sebuah penghargaan. Kenapa banyak suami istri cekcok saudaraku? Istri mulai berkata, Bang, kenapa kau tidak pernah belikan sesuatu buatku? Saudaraku, saya pernah konseling dengan pasangan suami istri, saudaraku yang punya satu toko. Istrinya ngambek, saudara, komplain. Dia berkata, Pak, kenapa Papa tidak seperti laki-laki yang lain, Pak? Mereka ulang tahun memberikan spesial gift buat aku.
Mereka mengasih uang setiap bulannya buat aku. Saudaraku, selidik demi selidik. Rupanya yang pegang kasir juga suami istri. Suami pikirnya suaminya, kasir juga ada di tanganmu, engkau pakai sesukanya. Padahal saudaraku hanya pengen sesuatu. Katakan sesuatu. Suami-suami dengar. Habis khotbah ini, dengarkan khotbah ini, suruh beli sesuatu buat istrimu. Saudaraku, katakan sayang, ini hadiah terbaik aku berikan dengan sebuah ketulusan. Haleluya. Tapi yang keempat adalah self-actualization needs. Yaitu saudaraku butuh dari mengaktifasikan kemampuan-kemampuan kita. Makanya gereja harus menangkap 5 jawatan mesti ada. Yang bergerak bersama-sama untuk memfasilitasi kenabian, guru, rasul, pengajar, apalagi nabi dan semuanya harus diperlengkapan. Tapi menurut saudaraku Abraham Wahyu Setiowibowo tentang kebutuhan manusia, saudara boleh punya uang banyak, saudara boleh punya mobil banyak, saudara boleh punya tanah banyak, saudara punya rekening yang gede, deposit yang gede, saudaraku bisa shopping ke dalam dan luar negeri, saudara bisa pengen apa saja, tinggal pencet tombol tepuk tangan 4 bidadari datang. Saking kayanya saudaraku, makmurnya. Tapi ada satu kebutuhan manusia seperti kotak-kotak, pangkat, kedudukan, derajat semua oke. Tapi ada satu kebutuhan manusia yang harus tidak ada, alias harus ada dalam hidupnya adalah yang disebut dengan intimasi, hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita bisa punya channel TV yang begitu banyak. Saudara bisa buka YouTube dimanapun saudara berada. Saudara bisa shopping di berbagai mall yang mahal-mahal. Saudara bisa koleksi tas yang mahal-mahal. Saudara bisa buat apa saja. Tapi ketika ada satu bagian seseorang yang harus dipenuhi, yaitu keintiman dengan Tuhan. I love you Jesus. Saudara akan tetap stres. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. 5 kebutuhan, tapi menurut Abraham Maslow Wahyu adalah satu kebutuhan adalah keintiman dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Bayangkan setiap bangun dulu sebelum tidur, saudara mulai berkata, ku bersyukur Tuhan, bless the Lord, oh my soul. Indah banget saudara. Sekalipun kamarnya bocor, tetapi tetap bersyukur gitu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, 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 amin. Saya ulang lagi, hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, dalam Roma 12 ayat 11 ada kata-kata yang menjadi satu kata peringatan yang saya pengen terjemahkan buat saudara. Yang pertama, janganlah kau ragu-ragu sayang, saudaraku. Kata janganlah adalah seperti anak kecil yang dalam bahaya, sehingga Rasul Paulus berkata janganlah. Artinya kalau kerajinanmu kendor, hidupmu lesu, loyo, itu berbahaya seperti anak kecil yang dalam bahaya. Makanya janganlah. Tapi yang kedua kendor. Kendor itu diterjemahkan dengan lesu, malas, dan mundur, saudaraku. Hai saudaraku jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang sedang letih lesu saudaraku. Saudara berkata, makan tidak enak, duduk pun gelisah. Ada kabar baik, ada good news buat saudara. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, I will give rest. Katakan sama-sama, jangan stres. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita kendor, lesu, dan mundur, hari ini saya katakan menyala. Katakan sama-sama menyala saudaraku. Karena saudaraku, dan yang kedua, roh itu bicara masalah semangat, spirit. Amin, 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 amin. Tetap semangat saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang selanjutnya katanya adalah menyala-nyala, menjadi panas dan mendidih. Mendidih di hatiku, saudaraku. Janganlah hendaklah kerajinmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, mendidih, saudaraku. Amin, 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 amin.
Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Seorang yang namanya John Wesley. Dia berkata seperti ini saudaraku. Salah satu kutipannya. Statementnya bagus. Aku memohon kepada Tuhan untuk menempatkan api dan biarlah roh dan biarlah orang-orang melihat aku terbakar. Saya ulang, keren ini saudara. John Wesley salah satu statementnya berkata bagus. Aku memohon kepada Tuhan untuk menempatkan api dan biarlah orang-orang melihat aku terbakar. Katakan sama-sama, terbakar. John Wesley berdoa, saudaraku. Dan saudaraku, saya pernah membaca sebuah buku, ada survei sekitar 121 sampai 122 gereja, negara. Kenapa jemaat mundur dari ibadah dari gereja Tuhan? Hampir katanya 80%. Alasan mereka apa? Alasan mereka adalah mereka pengen balik. Ini yang membuat kaget, saudaraku. Mereka menantikan pemimpin yang antusias. Mereka menantikan pemimpin yang semangat, saudaraku. Rupanya semangat itu transfer, saudaraku. Kalau saudara ketemu orang stres, saudaraku ya memang begini ya nasibnya dari istri. Iya ya, mari kita bunuh diri sama-sama. Saudaraku kumpul ibu-ibu lagi, saudaraku ketemu orang yang suka negatif. Itu lihat dulu wajahnya. Pasti dia mencuri, dia lipat sana sini, dia tipu sana tipu sini. No. Rupanya saudaraku yang dikasih Tuhan, namanya api yang tetap menyala, ataupun yang positif, ataupun yang sesuatu yang positif atau yang negatif, itu gampang transfer. Kalau saudara suka bergaul dengan orang yang punya on fire, punya semangat, punya gairah, hidupmu akan ketularan semangat. Tetapi kalau ketemu orang yang suka mengeluh hidupnya, ya katanya ikut Tuhan, ya katanya menikah enaknya cuma 1% dan sebagainya, bla bla, no. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya bergaul dengan orang yang tepat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah saudaraku batasi dengan orang-orang yang negatif thinking, yang suka mengeluh, yang suka lain sebagainya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu saat saudaraku dengar ada satu ilustrasi yang klasik yang perlu kita dengarkan bersama-sama. Anak Raja Wali yang dibesarkan oleh induk ayam. Waktu menetas berbeda modelnya, tapi diajari hidup sama anak-anak ayam yang lain. Padahal dia Raja Wali. Menggambarkan kekristenan dirambakan sebuah Raja Wali, saudaraku. Tapi kadang-kala ada banyak orang Kristen yang dirinya adalah the spirit of Raja Wali. Dia seperti anak ayam, saudaraku. Saudaraku, anak Raja Wali mulai diajari cari makan, ngais makanan dengan seperti anak ayam, oleh induk ayam. Satu saat dia dengar ada Raja Wali terbang, set! Dia kaget, mama, itu apa? Oh, itu burung Raja Wali, nak. Kamu itu ayam. Saudaraku, kemudian diajarin rasa ketakutan, saudaraku. Kemudian ada halilintar, bang! Saudaraku menyambar. Dia sembunyi di bawah induknya, saudaraku. Mama, itu apa? Itu halilintar, anakku. Kita ini burung harus berenang, saudaraku. Nah, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang seharusnya Alkitab berkata, jika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau menjadi orang-orang yang berkuasa. Saudaraku, seharusnya kita menjadi Raja Wali, saudara menghadapi tantangan yang masalah yang ada. Ku kan berdiri di tengah badai. Kadang-kala kita tidak sadar bahwa Tuhan sudah menjanjikan atas kita bahwa dalam semuanya itu menjadi lebih daripada pemenang. Jangan izinkan ketakutan ada dalam dirimu. Jangan izinkan kepanikan ada dalam dirimu. Mulai berkata, aku percaya. Aku adalah anak-anak Raja Wali. Aku adalah Raja Wali yang gagah perkasa dan terbang tinggi. Menghadapi semua badai yang ada. Kami tidak jadi orang pengecut. Tapi kami berdiri bersama dengan Tuhan. Dan kemenangan menjadi jaminan atas hidup saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Pertanyaan buat kita. Mengapa kita harus menjaga roh kita tetap menyala?
Saya ulangi lagi, mengapa kita harus tetap menjaga roh kita agar tetap menyala? Karena saudaraku, iblis senantiasa menggoda untuk memutuskan hubungan kita dengan Kristus. Saya ulang. Kenapa kita harus tetap menjaga roh kita? Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudaraku, karena iblis senantiasa menggoda saya dan saudara untuk memutuskan hubungan kita dengan Kristus. Dan akhirnya supaya kita binasa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Berjaga-jagalah. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu caranya pintar saudaraku. Dibuat saudara kecewa dengan pendeta. Dibuat kita kecewa dengan program gereja. Dibuat kita kecewa dengan sesama jemaat. Itu loh Pak Pendeta. Dia dulu waktu datang dia shalom. Dia sopan banget. Aduh Ci, aduh Mama, aduh Kakak. Keren sekali bajunya kakak, kelihatan cantik. Kakak diberkati. Ujung-ujungnya pinjam uang. Pak, setelah dia pinjam uang, setelah dia tolong, dia tak nampak lagi Pak batang hidungnya. Kecewa saya Pak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setan berusaha, iblis memutuskan hubungan kita dengan Kristus. Mari umat Tuhan dimanapun saudara, peka. Jangan pernah kecewa dengan siapapun. Kalaupun kecewa, ampuni. Berapa kali? 7 kali 7 kali 7 kali 7 artinya apa? Unlimited. Tidak ada batas untuk mengampuni. Tapi Pak saya posisi saya benar. Dia ampuni hari ini. Supaya hubungan dengan Kristus tidak dipisahkan dan kita menjadi binasa. Saya menemukan orang-orang yang sudah mulai kecewa, mulai undur dengan Tuhan. Dia mulai berkata, saya enggak Tuhan-Tuhanan Pak. Saya enggak gereja-gerejaan Pak. Saya sudah lakukan semua, apalagi kecewa dengan Tuhan. No. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku. Iblis berusaha mesti peka, mesti jeli. Iblis berusaha memisahkan kita agar supaya kita binasa. Kalau hari ini saya mengundang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara sedang kecewa dengarkan program ini. Saudara dengan sakit hati. Saudara sedang undur 2-3 meter dari Tuhan. Saudara mulai tidak menyentuh hadirat Allah lagi. Saya undang sebagai hamba Allah, sebagai keluarga, balik. Back to basic, back to Lord. Kembali kepada Tuhan untuk melihat kuasanya. Karena rencana Tuhan belum selesai. Dan Allah akan membuat perkara-perkara besar atasmu. Engkau akan melihat kemuliaan, mujizat dan anugerah. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bapak saudaraku, seorang yang namanya Steve Jobs, yang punya Apple mesti suka ini. Dia membagikan tentang rahasia 7 sukses. Steve Jobs. Saya hanya singgung 2 saja. Yang pertama saudaraku, bagaimana dia mengalami kesuksesan. Yang pertama, dia punya satu statement, yaitu yang disebut do what you love. Lakukan yang menjadi kesukaanmu coy. Katakan sama-sama, cucok. Yoas, katakan sama-sama, cucok. Yang pertama, do what you love. Lakukanlah apa yang menjadi kesukaanmu. Tetapi yang kedua adalah people with passion can change the world for the better. Saudara tahu enggak? Saya baru-baru mengalami apa yang disebut dengan sukacita yang membuat saya, Tuhan itu sukacita pada waktu panen. Yang pertama, saya punya motor Ninja hitam, saudaraku. Bagus, masih 5.000 kilometer, saudaraku. Saya naiki setiap hari Minggu pagi. Kemudian saudaraku, saya pengen motor Ninja lagi supaya kelihatan keren. Ada temannya, kasihan kedinginan. Ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan pengusaha yang berkata, Pak Pendeta mau. Dan dikasih cuma-cuma, diberkati motor Ninja merah. Saudaraku, kesimpulannya saya tidak pengen cerita pamer tentang Ninja. Tapi kalau saudara mau nabur Ninja hijau ya saya terima, saya tidak akan tersinggung. Saudaraku, kenapa saudaraku? Yang saya pengen ceritakan begini. Di komsel-komsel saya ceritakan. Kalau hobi atau kesenangan saja Tuhan berikan, apalagi sebuah kebutuhan. Saya ulang.
Kalau hobi atau kesukaan saja Tuhan berikan, Tuhan kasih sama kita. Apalagi yang namanya kebutuhan. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. All this thing. Yang kedua, saya dapat kemurahan Tuhan dalam minggu yang sama. Anak saya yang pertama, sekalipun saya kelihatan sudah muda, saya sudah tua. Anak saya bilang, Pak, saya sudah lulus. Habis pendaftaran. Saudaraku, bagi saya itu kemurahan Tuhan. Karena dia selesai sarjana hukum. Dan anak yang kedua masuk di dokter gigi. Saya bersuka cita kena saudaraku. Karena orang yang tinggal di daerah, orang yang hamba Tuhan yang sederhana, Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa. Alkitab berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata saudaraku, anak-anak orang percaya, keturunanmu akan perkasa di bumi dan akan mendapatkan kesejahteraan. Kemudian saya WA sama Pak Arifin sama Pak Roni. Terima kasih Pak Arifin, Pak Roni. Cuma Pak Roni bilang ajaib. Dan Pak Arifin bilang keturunan orang percaya akan perkasa dan mewarisi negeri. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua adalah people with passion can change the world for the better. Artinya begini, orang yang memiliki passion atau semangat, katakan semangat, dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Sekali lagi saudaraku, orang yang memiliki passion, gairah, antusias bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Berhenti untuk menjadi the spirit of yatim, yang piatu. Perlu dikasihi, perlu disanjung, perlu disapa dulu saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, Pak Arifin pernah bilang, kalau cari menantu, jangan cari menantu yang jalannya kelewes macan luwe, orang Jawa bilang saudara. Kalau jalannya itu saudaraku calon menantu yang no saudaraku. Mesti yang semangat saudaraku. Cari cuan pinter, cari duit pinter, melayani semangat. Tidak saudaraku, tidak kendor dan buat apa saja bisa merubah dunia lebih baik. Katakan sama-sama menyala. Katakan sama-sama mendidih, Yoas. Jika engkau mendidih, engkau bisa merubah dunia. Pelaku-pelaku bisnis, saudara-saudara saya yang ada di Bali, yang ada di Surabaya, di Jakarta, dan semua dimanapun saudara berada. Saudaraku, mulailah bersama dengan Tuhan dengan full of God. Saudara akan melihat sesuatu pekerjaan yang menarik dan saudara mencintai pekerjaanmu. Seperti Steve Jobs, dia sukses, rahasia suksesnya dibagikan atas kita. Cintai pekerjaanmu, cintai istrimu, cintai suamimu, dan saudaraku, engkau tetap semangat dan menyala. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi, keputuskan. Life is a choice. Hidup adalah sebuah keputusan. Mau sukacita, mau duka cita, mau sedih, mau senang. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, saudaraku. Jadi keputusan ada di tangan kita. Nah, saudaraku, ini yang sangat penting. Bahayanya jika tidak menjaga roh kita tetap menyala. Bahayanya apa saudaraku? Yang pertama saudara akan mengalami yang disebut dengan spiritual burnout. Saudara akan mengalami kejenuhan rohani. Ibadah tidak enak, komsel tidak enak, streaming tidak enak, tidur tidak enak, ke mall juga tidak enak. Saudaraku, akibatnya apa? Kalau orang mengalami yang disebut dengan spiritual burnout, mengalami kejenuhan rohani, bosan, kekristenan yang boring, akhirnya stres, depresi, dan hidupnya menjadi kacau balau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Tidak menjaga roh tetap menyala. Akibatnya yang pertama spiritual burnout. Contohnya Elisa. Dalam Raja-Raja 2, Raja-Raja 19 ayat 4, saudaraku. Elisa mengandalkan dirinya sendiri. Kalau sudah mulai mengandalkan dirinya sendiri, saudaraku, menyebabkan apa yang disebut dengan spiritual burnout. Saudaraku mengalami kejenuhan rohani. Hati-hati. Saudaraku, satu saat ada jemaat Tuhan yang pintar bisnis. Saudaraku, dia pintar manajemen. Saudaraku, tapi satu saat mengalami kegagalan di titik yang paling terendah. Dia datang di doa puasa. Saudaraku, saya cuma bilang, Ci, balik kepada Tuhan. Sehebat apapun, titel apapun, sepunya pengalaman, perlu yang namanya kasih karunia Tuhan.
Saya berdoa, pelaku bisnis, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, saudaraku. Ketika Elisa mulai mengandalkan kekuatan sendiri, terjadi kejenuhan rohani. Pelayanan juga jadi jenuh, saudaraku. Saya mau istirahat saja deh. Saya tidak mau khotbah, saya tidak mau WL, saya tidak mau tugas apa-apa. Saya mau berdiam diri. Emosi. No. Itu ciri spiritual burnout. Saudara mengalami kejenuhan rohani. Seluruh pemirsa jemaat Tuhan dimanapun sudah berada, jika engkau mengalami kejenuhan rohani, bangkit hari ini mencari Tuhan. Saudaraku, survei 90% penyebab bunuh diri adalah kehilangan harapan. Halo? Katakan sama-sama, jangan pernah bunuh diri. Tapi yang kedua, akibatnya kalau kita tidak menjaga roh kita tetap menyala, mengalami yang disebut spiritual dehydration. Saudara mengalami kekeringan rohani, saudaraku. Dehydration adalah keadaan di mana seseorang kehilangan banyak cairan, akibatnya lemah, lunglai, dan sakit. Mau makan tidak nyenyak, duduk pun gelisah. Mengalami dehidrasi, kekeringan, kehilangan, kekurangan cairan. Keadaan seseorang tidak memiliki kekuatan rohani dan akhirnya apa? Kekristenan mengalami yang disebut dengan no power. Yang terakhir saya katakan bahayanya apa kalau kita ngalami ngalami tidak menjaga api kita tetap menyala, roh kita tetap menyala. Yang pertama, spiritual burnout. Saudara mengalami kejenuhan rohani. Elisa mengalami, Daud mengalami. Ketika Daud mulai mengalami kejenuhan rohani, dia mulai mengerjakan sesuatu menurut caranya dia sendiri. Dia mengalami kejenuhan rohani. Tapi yang kedua, mengalami spiritual dehydration. Dia mengalami kekeringan rohani, kekurangan cairan rohani. Sehingga Kristen, tapi no power. Yang paling terakhir, bagaimana kita bisa menjaga api tetap menyala? Yang pertama, persekutuan intim dengan Tuhan. Jangan ditunda. Handphone saja ada alarm jam 5 pagi, doa pagi. Jam 12 siang menara doa. Jam 5 sore, saudaraku, saya olahraga supaya kelihatan kecil. One, malamnya saya doa. Bless the Lord, oh my God. Jadi yang pertama, how to keep on the spirit. Bagaimana tetap bisa menjaga roh kita tetap menyala. Yang pertama, persekutuan intim dengan Tuhan. Tapi yang kedua, bergaul dengan orang yang memiliki passion, yang memiliki gairah, saudaraku. Saya percaya itu akan dipulihkan kembali. Tetapi yang ketiga, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka memadamkan api. Ya sudah toh jeng, namanya nyerah aja sama Tuhan. Ya sudah jeng, pasrah saja. Ya sudah namanya nasib. Ya nasib. Tetapi yang selanjutnya adalah praktekkan firman dalam hidup sehari-hari. Saudara akan bangkit kembali, semangat dan mengalami semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulan saya, keep the spirit on, menjaga roh kita tetap menyala. Saudaraku, bahayanya apa? Saudara mengalami spiritual burnout, saudara mengalami kejenuhan rohani seperti Elisa dan Daud. Tetapi yang kedua, saudara mengalami spiritual dehydration. Saudara mengalami kekeringan rohani dan akhirnya kekristenan tidak lagi punya kuasa. Bagaimana bisa bangkit supaya roh kita tetap menyala? Persekutuan intim dengan Tuhan supaya diisi, dicas. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang punya passion dan gairah. Apapun yang terjadi, masalah apapun, ku kan berdiri di tengah badai dan akan mengalami kemenangan di saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, jangan bergaul orang yang suka negative thinking, memadamkan roh, kecewa dan sebagainya. Seorang mungkin akan kumpul, orang yang kecewa akan kumpul dengan kecewa, negatif akan kumpul dengan paling gampang, saudaraku. Tapi praktekkan firman Tuhan. Jika Roh Kudus turun, engkau berkuasa. Doakan orang, lakukan firman, memberitakan kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, saya tidak panjang lebar. Saya akan berdoa buat saudara. Khususnya bagi setiap saudara mungkin sedang redup. Spiritmu sedang mulai dingin, saudaraku. Engkau tidak mulai menjaga, rohmu tidak menyala lagi seperti dulu ketika kenal Tuhan. Hari ini saya berdoa, bangkitkan apa saudaraku? Supaya iblis tidak membinasakan engkau. Supaya iblis tidak memisahkan engkau. Dan engkau akan banyak mengalami sesuatu yang luar biasa.
Hindari kejenuhan rohani, hindari kekeringan rohani, saudaraku, supaya engkau melihat sesuatu yang baik. Dan saya percaya ketika rohmu bangkit kembali, mujizat kesembuhan anugerah terjadi atas hidup saudara. Kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu hari ini. Kebenaran firman-Mu untuk kami tetap menjaga roh kami tetap menyala. Terjadi atas saudara-saudaraku, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, mengalami jamahan Tuhan. Kembalikan roh yang semula, kembalikan cinta yang semula, kembalikan kuasa yang semula. Kalau hari ini ada yang datang perlu mujizat Tuhan, dimanapun mereka berada, letakkan tangan kirimu di dada saya berdoa. Aku berdoa in the name of Jesus. Kuasa Allah mengalir, mujizat Allah mengalir, kemurahan Allah mengalir, kasih setia Allah mengalir, dan terima anugerah roh yang menyala. Dan engkau akan melihat kuasa demi kuasa terjadi atas hidupmu. Kami mengucap syukur hari ini. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Minggu ini adalah minggu anugerah bagimu. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Minggu ini engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya mengalami lawatan Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Berjumpa kembali di sesi yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-78 dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, kita sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan. Dan hari ini mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami lewat hamba-Mu, dan kini saatnya bagi kami untuk hari ini boleh melakukan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu berkati roti dan anggur yang telah kami siapkan masing-masing. Kuduskan, layakkan kami hari ini untuk kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu hari ini. Renungkan ini baik-baik, bahwa ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus, ini bukan aturan gereja atau sesuatu yang agamawi, tetapi ini adalah sebuah tindakan iman di mana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Hari ini kita tahu bahwa mujizat terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika Yesus mati bagi kita dan memberikan kepada kita keselamatan. Dan ketika saudara ingat Dia dalam perjamuan kudus ini, saudara ingat bahwa saudara dan saya telah diselamatkan. Dan kita percaya orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan untuk dijamah oleh sesuatu yang jahat. Selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu hari ini. Percaya kepada Ibu dengan sungguh-sungguh bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dengan cawan saudara siapkan di tangan kananmu. Angkat melebihi kepalamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula dengan cawan perjanjian yang telah saudara angkat tinggi-tinggi melebihi kepalamu ini. Percaya kepada Ibu Saudara bahwa ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari letakkan cawan saudara, tutup matamu sejenak dan kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah berada di minggu kedua di bulan Oktober. Sekalipun hari-hari hidup kami selalu kami harus melewati ada begitu banyak rintangan. Tapi kami percaya Gembala Agung kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapa.
Dan hari ini, di hari yang luar biasa ini, kami terus memberkati negeri kami, bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang mengerjakan sebuah berkat besar bagi bangsa kami di tengah-tengah krisis ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang hebat, yang mulia atas negeri kami. Karena itu kami memberkati Indonesia, dipulihkan dari seluruh aspeknya di dalam nama Yesus Tuhan. Kesehatan negeri kami diberkati, ekonomi negeri kami diberkati, pendidikan di negeri kami diberkati, bahkan seluruh pemerintahan kami di negeri kami diberikan hikmat, perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa memerintah. Khususnya untuk Sumba Barat, kabupaten kami yang kami cintai, Tuhan juga tutup buku dilindungi dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya ini adalah kabupaten yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dicintai dan dikasihi. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya juga ya Bapa, bahwa sekalipun kami sedang berada di tahun politik, tapi Tuhan, Engkau yang mengurniakan keamanan dan kedamaian atas kabupaten kami Tuhan, sehingga seluruh proses-proses sampai kepada tanggal 9 Desember nanti di pemilu kada, semuanya berjalan aman, damai dan tentram, karena tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati ekonomi mereka, pendidikan mereka, sehingga selalu senantiasa dalam berkat Tuhan senantiasa. Dan terima kasih Bapa atas perkenanan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Hari ini Bapa, kami membuka minggu ini dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Shalom, shalom, shalom.